Salam misioner. Halo adik-adik, sekami anak dan remaja Paroki Santa Maria Ratu Damai Tomohon. Jumpa lagi dengan Kak Susan. Hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, hari Minggu biasa yang ke-17. Di mana Injil kita hari ini diambil dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan 52. Mari kita bernyanyi, berdoa, dan kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk selalu melakukan hal yang baik. Terima kasih Tuhan, karena semua itu akan menjadi harta kami dan dapat kami bawa sampai akhir hidup. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan membuang ikan yang tidak baik. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, ayat emas kita pada hari ini diambil dari Matius 13 ayat 46, yaitu setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh harta miliknya, lalu membeli mutiara itu. Adik-adik, kakak mau bertanya, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Pasti ada adik-adik yang akan menjawab, kalau saya HP dan kota.
kalau saya game, kalau saya uang untuk jajan. Mungkin ada yang bilang rumah, mobil, dan lain-lain yang ada di dunia ini yang kita lihat dan kita miliki. Adik-adik, dalam Injil, kerajaan Allah itu diumpamakan seorang pedagang yang menemukan mutiara. Mutiara adalah harta yang paling berharga. Tetapi apa yang paling berharga dalam hidup kita ini? Adik-adik, di tengah-tengah pandemi virus corona saat ini, tentu saja harta yang paling berharga adalah kesehatan. Sungguh kita sangat mencintai diri kita. Adik-adik, Injil tadi, kalau pedagang menjual seluruh harta miliknya, ia kurbankan harta untuk membeli mutiara. Sekarang juga kita mau berkorban, memperjuangkan kesehatan kita, yaitu dengan cara kita luangkan waktu kita untuk kita berdoa, kita membaca kitab suci agar rohani kita sehat, dan juga tak lupa kita harus rajin berolahraga agar jasmani kita sehat dan kuat. Adik-adik, agar supaya kita bisa sampai pada kerajaan surga di dunia ini, kita juga harus mengumpulkan harta. Tetapi bukan berupa uang, emas, ataupun mutiara seperti dalam Injil tadi. Tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau mencintai Tuhan. Kita mau mencintai, menyayangi orang tua kita, keluarga kita, kakak adik kita, serta kita mau berbuat baik untuk sesama, terutama untuk teman-teman kita yang sering berbuat jahil kepada kita, dan juga orang-orang yang memusuhi kita. Mari kita doakan mereka semua. Kita doakan sesama yang ada di sekitar kita. Jadi, adik-adik, harta itu seperti kerajaan surga, dan kerajaan surga adalah sumber sukacita kita. Semoga demikian. Amin. Adik-adik, untuk kreativitas kita pekan ini, mari kakak mengajak kita buat kotak ataupun kotak bekas yang ada di rumah seperti ini, kotak sepatu ataupun kotak yang lain yang ada di rumah. Kita hiasi, kita buat sedemikian menariknya. Lalu kita setiap hari kita masukkan secari kertas yang ada tulisan kebaikan yang akan kita buat setiap hari. Contohnya hari Senin, saya ingin berbuat baik. Saya tidak akan malas-malas belajar. Saya akan rajin belajar dan buat PR dari guru untuk masa depan saya. Dan seterusnya setiap hari. Kita tulis dalam kertas ini dan kita masukkan dalam kotak. Jadi itu kreativitas kita pekan ini. Dan untuk perutusan kita pekan ini, adik-adik, kakak mengajak, mari kita harus rajin berdoa untuk kesehatan kita. Kita juga mau mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Dan kita setiap hari berbuat baik agar kita boleh mengumpulkan harta untuk masuk ke kerajaan surga. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa, bantulah kami untuk mengingat bahwa jika kami menolak orang-orang yang datang ke rumah atau gereja, itu sama artinya kami menolak untuk menyambut Engkau.
Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Demikian dulu dari Kak Susan. Sampai jumpa. Salam sehat, salam rindu, dan salam misioner.